bagaimana para saksi itu nanti bisa berkolaborasi antar mereka untuk meringankan diri dan meringankan para pimpinan, itu bisa saja terjadi. Nah, itu pernah saya alami juga, bagaimana para saksi ini berkolaborasi di mereka untuk meringankan diri sendiri dan meringankan tuannya. Sebelumnya dia sudah bikin permohonan untuk dibebas tugaskan kan. Ternyata begitu diberhentikan dengan tidak hormat, malah banding. Nah, tetapi kalau melihat dengan pengikutnya saja tetap PTDH, maka banding ini sangat kecil kemungkinannya ini akan dikabulkan. Nanti di antara persoalan yang terbesar menjadi satu hambatan yang sangat krusial pada proses hukum berikutnya, ini proses pengadilan, itu adalah kuasa Sambo, itu kerajaan Sambo. Ya. Terus Pak Kapolri di Kompas TV juga mengakui bahwa proses sebelumnya ada upaya menghalang-halangi penyelidikan, intimidasi, bahkan hingga membuat cerita palsu, yang ini diakui sebagai satu hambatan karena memang kewenangan yang dimiliki oleh Verdi Sambo itu luar biasa sebagai Kadipropam maupun Kasat Satgasus. Kalau melihat dan berkaca dari proses yang dilakukan di TNI, seberapa jauh Pak positioning Komnas HAM dan proses Itsus, kinerja Itsus dan tim sus itu bisa benar-benar optimal dalam kerangka untuk bisa menjerat pidananya Pak, sehingga kemudian TPDH itu ketemu urgensinya. Seperti apa Pak Sulaiman? Begini Pak, kalau melihat pekerjaannya Komnas HAM, dari awal kan saya sudah bilang Komnas HAM ini malah membuat keruh. Yang sudah jernih jadi keruh. Nah sekarang ini kan sudah jernih, dikeruhkan lagi. Jadi cocok dengan katanya Pak Ahmad Kosinudin tadi. Seharusnya Komnas HAM itu melihat aja apakah dalam kasus ini ada terjadinya pelanggaran HAM. Kan itu aja. Supaya jelas. Tapi ini masuk sampai ke kewenangan penyidik. Sudah masuk ke kewenangan penyidik, masih membuat duga-dugaan pelecehan. Di mana pelecehan ini sendiri itu dugaan. Lalu kalau intelijen bilang, ya itu hanya opini dan guess. Nah, ditambah lagi Pak Kapolri sendiri bilang tidak ada itu pelecehan. Nah, ditambah lagi salah satu yang diduga melecehkan sudah meninggal. Lalu apalagi ada barang itu ditaruh di situ. Nah, itu kan, jadi itu seperti Pak Ahmad Kosinudin bilang tadi, ya itu memang bisa diabaikan. Itu memang hanya untuk pelengkap penderita lah. Akan seperti itu yang ada. Nah, sekarang kerjanya. Kalau saya melihat kerja Irsus sekarang ini betul-betul berupaya untuk mendapatkan kepercayaan kembali dengan melihat beberapa orang yang tuduhannya adalah obstruction of justice, itu langsung dihukum dengan PTDH. Itu berat. Itu sangat berat itu. Jadi di sini sangat terlihat bahwa sedang berupaya untuk mengembalikan itu. Nah, tetapi masyarakat ini kan melihat
bahwa yang diharapkan di hukum itu, hukum berat itu tidak para peserta yang ikut serta, yang turut serta, yang juga nggak tahu tiba-tiba terikut begitu aja karena melaksanakan perintah atasan. Masyarakat itu melihat yang menginginkan justru yang terhukum berat itu adalah Sambo sebagai perencana. Nah, sialnya pengaruh Sambo ini ujungnya nanti di pengadilan. Jangan lupa, kita pernah punya pengadilan 10 tahun menjadi 4 tahun. Sudah 4 tahun ini dipotong lagi, hanya dari 2/3 langsung bebas. Nah, ini yang kita harus lihat. Jadi ini upaya-upaya dengan segala macam kriminal, apa itu tadi? Criminal crime. Crime susah saya sebut itulah itu. Nah, itu aja. Ini bisa menguap begitu aja dalam putusan hakim. Nah, karena hakim kita ini kan putusannya nggak ada standar. Suka-suka dia. Nggak ada merasa berdosa. Misalkan dalam kasus Jaksa Pinangki 10 tahun dipotong jadi 4 tahun. Padahal itu korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang harusnya menghina. Seharusnya ditambah 4 tahun. Bukan sisa 4 tahun. Jadi di situ itu apa? Artinya hakim tidak merasa punya, walaupun tidak merasa punya tanggung jawab untuk menghilangkan korupsi. Kalau bila korupsi, tapi lebih tinggi lagi hakim tidak punya rasa tanggung jawab untuk menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, ini yang berbahaya dalam kasus ini. Kalau dalam kasus ini apa yang terjadi di Pinangki juga sama, ya sudah, walau alam, sudah gak jelas kita. Karena standarnya tidak ada. Ini sudah berupaya setengah mati dengan segala macam ini. Ternyata begitu di hakim, selesai. Nah, ini di sini kita melihat. Apalagi di tengah kekisruhan dari awal seperti sekarang. Antara Komnas HAM bilang begini, antara penyidik bilang begitu, harus terbuka ditutup lagi. Nah, kan di sini, ketika para penyidik juga terjadi kekisruhan, apa yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin tadi, bagaimana para saksi itu nanti bisa berkolaborasi antar mereka untuk meringankan diri dan meringankan para pimpinan, itu bisa saja terjadi. Nah, itu pernah saya alami juga, bagaimana para saksi ini berkolaborasi di mereka untuk meringankan diri sendiri dan meringankan tuannya. Nah, sudah ada seperti itu, ditambah lagi, nah ini faktor X pengaruh Sambo itu bisa pengaruh kan, air mengalir sampai jauh, mengalir kemana asap itu bertiup kan. Nah, jadi dari situ apa yang dikhawatirkan Pak Ahmad Kosinudin, ya patut kita perhatikan, kita khawatirkan bersama. Karena itu bisa saja terjadi dengan situasi yang ada sekarang ini. Itu fakta yang kita pernah lihat. Kita lihat fakta dari hakim. Kita lihat sekarang saja apa yang disampaikan dari polisi, disampaikan ke kejaksaan ditolak. Nah, ini mau berapa lama nih tolak menolak ini? Kita juga nggak tahu berapa lama tolak menolak. Lama-lama ya udah asal terima, asal jadi. Sehingga rasa keadilan bisa hilang. Sekarang aja mungkin sudah mulai hilang dengan dibebaskannya 23 napi korupsi kan, nah mulai terdegradasi. Kan itu. Kita kira itu, Pak. Iya, Pak Sulaiman, kemarin juga terdengar kabar mengenai banding Verdi Sambo terhadap keputusan PTDA. Seberapa jauh, Pak, upaya banding yang dilakukan terhadap keputusan PTDA itu nanti dikabulkan membawa implikasi kepada proses penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan pidana yang lain. Jadi disinilah terlihat plan-plannya Sambo. Sebelumnya dia sudah bikin permohonan untuk dibebas tugaskan kan? Ternyata begitu diberhentikan dengan tidak hormat, malah banding.
Nah, tetapi kalau saya melihat dengan pengikutnya saja tetap PTDH, maka banding ini kecil kemungkinan sangat kecil kemungkinannya ini akan dikabulkan. Karena yang pertama, dalam aturan disiplin polisi bahwa tuntutan 5 tahun itu dia sudah wajib PTDH. Dia memang harus itu. Jadi itu memang kecil kemungkinan untuk dia tidak PTDH. Apalagi ada kombes-kombes yang sudah diputuskan PTDH itu. Jadi itu terlalu tidak. Nah, hubungan PTDH dengan pidananya kan tidak ada. Itu berdiri sendiri-sendiri. Pidananya jalan sendiri, PTDH-nya jalan sendiri. Nah, pidananya ini sangat tergantung dari para saksi. Apakah 340 ini unsurnya akan terpenuhi atau tidak? Itu tergantung saksi. Nah, kalau unsurnya tidak terpenuhi 340 nanti turun lagi ke 338. 338. Dia sudah bilang saya tidak eksekusi. Nah, bisa merana Eliezer sendiri ini dagang kangkung. Betul apa yang dikatakan Pak Ahmad Kosinudin tadi. Ini kerja berat ini untuk bagaimana membuktikan bahwa 4340 itu unsurnya terpenuhi. Karena yang turunnya satu tingkat 338 ya sudah kelihatan dia bilang saya tidak kok. Saksi dari 4 orang itu 3 mereka ya satu irama, satu nada. Lawannya cuma satu, si Eliezer. Nah ini kalau dia berkolaborasi bisa saling meringankan mereka. Jadi memang ini masih perlu pengawasan dan perlu kita gugahlah di mana rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan. Kalau enggak ya bablas anginnya katanya itu, ya gitu. Iya Pak Sulaiman, kemarin juga kemarin tim kuasa hukumnya Brigadir Joshua juga pengen menghadiri reka ulang itu, tetapi kemudian tidak diperbolehkan dengan alasan karena SOP penyidikan itu hanya terkait dengan yang tersangka begitu. Sementara tersangka Brigadir Joshua kan sudah tidak ada, meninggal dunia. Lalu kemudian argumentasi dari kuasa hukum Brigadir Joshua ini kan menyampaikan bahwa ini soal keadilan masyarakat sebagaimana yang tadi disinggung oleh Pak Sulaiman. Apa komentar Pak Sulaiman soal ini, Pak? Betul sekali dia itu. Betul sekali. Kenapa? Presiden menyatakan buka seluas-luasnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kapolri juga bilang, kami akan membuka, kami akan mengundang semua pihak. Ingat, semua pihak. Tidak dibilang di situ pihak-pihak, semua pihak sesuai dengan ketentuan aturan perundangan. Nggak ada keterangan itu. Tapi semua pihak. Artinya apa? Ya termasuk pengacara berada J, ya harus diundang. Karena itu perkataan seorang Kapolri. Bahwa itu semua pihak. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dari awal sudah ada ketidakberesan, dari awal sudah ada rekayasa, maka untuk yang sekarang, untuk meyakinkan bahwa tidak ada rekayasa, ya apa salahnya Pak Komarudin dan kawan-kawan ini diterima? Kalau alasannya tidak wajib mereka hadir, ya betul. Sesuai aturan tidak wajib. Tapi aturan juga tidak mengatur tidak harus, tidak ada kan? Kan tidak harus juga bahwa dia tidak ada di sana. Tidak wajib hadir, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh kan? Hanya tidak wajib. Tidak wajib itu ya bisa boleh, bisa tidak. Lah sekarang kalau dia mau datang, lah kalau tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Artinya masih boleh. Itu kalau kita mau bermain dengan materi. Tapi kalau kita mau bermain dari keadilan, dari perkataan Kapolri semua dibuka, semua diundang, ya harusnya hadir. Jadi ketika ada ketidakhadiran, dia muncul lagi pertanyaan, episode pembohongan apa lagi yang akan dibuat ini? Kan itu. Walaupun sekian banyak yang hadir, tapi justru
Joshua ini. Nanti tiba-tiba yang karena dari awal sudah direkayasa, tiba-tiba dalam pelaksanaan konstruksi itu orang lain atau kasus orang lain. Begitu diajukan persona and error, kan celaka lagi. Iya, gimana Pak Ahmad Kusiludin? Kan bisa aja. Nah, itu makanya harus diyakinkan yang benar sebenar-benarnya oleh para pengacara ini supaya oh iya betul mereka sedang merekonstruksi betul pembunuhnya ini, bukan orang lain. Lalu tiba-tiba orang lain yang di situ. Gimana coba? Karena apa? Karena dari awal kasus ini sudah direkayasa. Sejak awal direkayasa. Jadi kesini kalau saya intelijen, kesini susah saya percaya. Karena bagi intelijen itu sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya, itu berlaku. Sekali dia ini kesini ini susah dipercaya. Kecuali dia membuat langkah-langkah yang betul-betul bisa meyakinkan kembali seperti itu. Dia buka, semua dilihat, semua boleh datang. Tapi ternyata kan tidak juga. Malah dia tidak ada perbedaan dengan yang dulu, lagunya masih tetap aku masih seperti yang dulu katanya. Kan itu. Pak Sulaiman yang terakhir ini Pak Sulaiman. Ya. Sebelum saya beralih ke Dr. Muhammad Taufik. Pak, itu laporan Tempo juga disampaikan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dugaan obstruction of justice. Akhirnya diduga 3 Kapolda itu sebagaimana yang dulu Pak Sulaiman pernah singgung soal gestur peluk-pelukan di antara Ferdy Sambo dengan si Fadil Imron ini, seberapa jauh Pak itu apa yang dilaporkan oleh Tempo itu bisa ditindaklanjuti Pak dalam dugaan obstruction of justice? Ya, Pak? Kalau itu tadi, kalau memang betul-betul ingin membuktikan bahwa fase kedua ini tidak ada lagi rekayasa, ya periksa semua, apa salahnya kan? Periksa semua, dibuka, ditanya kenapa begitu, supaya jelas. Ini kan tidak. Yang bawahnya Kapolresnya diperiksa, ya Kapoldanya kondak. Padahal ini kan pasti ada laporan atas bawah. Lalu pertanyaannya, mengapa Kapolda datang ke ruangannya Pak Sambo untuk berteletabis itu tadi? Ikan itu, jadi harus ditanya, ada apa ini? Sejauh mana Kapolda ini tidak turut serta ikut mempersulit proses hukum ini? Itu harus ditanya. Jadi kan Pak Sambo sendiri bilang bahwa kalau atasan itu salah, yang diperiksa 2 tingkat ke atas kan? Kata-kata Pak Sambo. Jadi kalau yang namanya Kapolres ya salah diperiksa, ya 2 ke atas, ya Kapolda kan kena 1 di atas. Ya periksa aja lah dulu. Kan bisa diperiksa di tim Irsus itu, kalau memang mau untuk memperlihatkan bahwa betul-betul jilid 2 ini tidak ada upaya untuk untuk mengarang lagi, merekayasa kembali. Iya. Kan kita masih trauma dengan karangan itu, susah untuk hilang, masih sulit. Jadi setiap langkah itu masih kita lihat, ini langkah ini apa ini? Langkah kuda yang tiba-tiba belok, atau langkah menteri yang lurus-lurus, atau langkah pion yang satu-satu langkah, yang mana ini harus diawasi betul. Karena sejak awal sudah langkah salah. Jadi langkah pertama itu selalu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau pertama sudah salah, ke sini itu kemungkinan salah ada. Sehingga kita harus betul-betul mengawasi semuanya. Ini harus mengawasi. Ini kelihatannya orang sudah mulai capek ngawasi. Bagaimana mungkin bisa diharapkan kebenaran materialnya kalau kebenaran formilnya bermasalah. Betul. Saya kira begitu. Memang.